Coret-coret di toilet karya Eka Kurniawan. Ia membuka pintu toilet sambil menikmati bau cat yang masih baru. Pintu ditutupnya kembali, dikunci dari dalam, dan beberapa waktu kemudian ia sudah berdiri di depan lubang kakus membuka celana. Desis air memancar tercurah ke lubang kakus sambil menyebarkan bau amoniak. Dan mimik si bocah menyeringai penuh kepuasan. Setelah semuanya tumpah, ia mengkopat-kapitkan apa yang dipegangnya dan disiram dengan beberapa tetes air dari gayung. Sisanya dicurahkan ke lubang kakus. Celana ditutup kembali. Bocah itu berumur 20 tahun, berpakaian gaya anak pang dan terkagum-kagum dengan dinding toilet yang polos. Baru dicat dengan warna krem yang centil. Ia merogoh tas punggungnya dan menemukan apa yang dicarinya, yaitu spidol. Dengan penuh kemenangan, ia menulis di dinding, "Reformasi gagal total, kawan. Mari tuntaskan revolusi demokratik." Pukul 7 pagi. Ketika para mahasiswa belum membuat kegaduhan di ruang kuliah mereka, seorang bocah sudah menyerbu toilet yang terdapat persis di bawah tangga. Ia punya sedikit kelainan dengan salurannya. Tampaknya beser. Mungkin karena sering minum kopi atau jarang berolahraga. Setelah ritual paginya yang membosankan, ia menatap tulisan di dinding yang mencolok itu dengan gemas. Dengan sebuah pena, ia membuat tanda panah dari kalimat yang terbaca dan membalasnya dengan, "Jangan memprovokasi. Resolusi memang tak menyelesaikan masalah. Bangsa kita mencintai kedamaian. Mari melakukan perubahan secara bertahap." Dan gadis itu kemudian muncul. Seorang gadis tomboy yang konon suka bertualang. Ia mengenakan celana jeans ketat dan kaos oblong yang kedombrangan. Lubang lehernya kadang merosot, sekali dua kali mempertontonkan isinya tanpa bra. Memilukan bukan? Ia benci saat-saat pipis karena merasa repot harus membuka celananya. Pernah ia pipis sambil berdiri, mengikuti kebiasaan buruk anak laki-laki. Katanya agar praktis, tapi hasilnya kurang memuaskan. Air menyebalkan itu tumpah kemana-mana, termasuk meleleh di celananya. Tapi hidup di dunia sudah ditakdirkan untuk pipis. Maka pipislah ia di toilet yang sama meskipun merepotkan. Dan seperti kebanyakan konsumen toilet lainnya, ia tertarik dengan coretan di dinding. Dan tergoda untuk ikut berkomentar pula. Dicarinya spidol di tasnya, tapi ia hanya menemukan lipstik. Maka menulislah ia dengan lipstik itu setelah membuat tanda panah
pasti antek tentara, antek orde baru, feodal, berjulis, reaksioner, goblok. Omong kosong reformasi, persiapkan revolusi. 2 hari berlalu tanpa kejadian yang menghebohkan. Di toilet sampai seorang anak lain yang masuk. Ia membuka celananya dan kemudian jongkok di atas kakus. Plung, plung. Terkejutlah ia dengan bunyi yang nyaring itu. Dibukanya keran air agar suaranya menyanyi bunyi plung, plung yang menjijikkan. Malu dan sambil menikmati saat-saat penuh bau itu, si bocah mulai membaca 3 kalimat yang tertulis di dinding. Ia tersenyum dengan tulisan terakhir dan membayangkan gadis macam apa yang menuliskannya. Setelah cebok, ia pun mengambil pena dan ikut berkomentar dengan penuh gairah. Hai gadis, aku suka gadis revolusioner. Mau kencankah kau denganku? Kemudian di siang bolong, muncullah seorang gadis lain dan dari jenis yang lain. Seorang hedonis yang suka dandan. Tas mungilnya yang sungguh-sungguh mungil, penuh dengan tetek bengek alat perang seorang gadis ganden. Dan kemunculannya di toilet jelas tak semata-mata untuk pipis atau bikin konser plung, plung. Bahkan tidak pula untuk sekedar cuci tangan dan meludah. Ia hampir setiap hari berkunjung ke toilet. Tak lain dan tak bukan untuk merenovasi wajahnya yang berantakan setelah beberapa jam terkucel-kucel. Ia kurang percaya diri dan tentunya harus berdandan. Si gadis berdiri di samping bak mandi, menatap bayangan wajahnya di cermin mungil yang ia genggam. Ditaburi wajahnya yang mesum dengan pupur agak tebal. Lalu seputar matanya dihiasi lagi dengan eyeshadow. Tak lupa perona pipi, rambutnya yang acak-acakan. Disisirnya lagi, dipasangi bando, jepit dan pita sekaligus. Bibirnya yang sudah pucat disapu pula dengan warna merah yang menyala, semerah bendera nasional. Dan ketika itulah ia membaca segala unek-unek orang di dinding. Sambil tertawa centil, ia ikut menulis juga dengan lipstik. Mau kencan denganku? Boleh. Jemput jam 9 malam di kafe. Entah hari yang keberapa setelah toilet tampil dengan cat barunya, muncullah ke toilet tersebut seorang laki-laki. Tubuhnya besar dan agak tinggi, dengan rambut pendek sisa digundul. Kumis dan janggut tipis menghiasi mukanya yang putih. Di telinga kirinya tergantung anting-anting yang norak, dan lehernya digantuli 4 atau 5 kalung. Kemeja yang dikenakannya model longgar dari kain jumputan, dan celananya bagi. Orang kalau melihatnya pasti menduganya ia seorang homo, meskipun agak sulit membuktikannya. Bahkan melalui apa yang kemudian ditulisnya di dinding, yang merupakan ungkapan politis ideologisnya, ia tetap tidak bisa dipastikan apakah sungguh-sungguh punya kecenderungan seksual itu atau tidak. Beginilah kira-kira apa yang ia tulis. Kawan, kalau kalian sungguh-sungguh revolusioner,
Tunjukkan muka kalian kalau berani. Jangan cuma teriak-teriak di belakang. Bikin rusuh. Dasar PKI. Seminggu kemudian berlalu tanpa ada orang yang berani masuk ke dalam toilet tersebut. Gara-gara suatu peristiwa yang menyebalkan. Ada seorang oknum, pasti bangsat keparat yang kurang moral, dan dikutuk oleh hampir semua pelanggan setia jasa-jasa toilet. Yang bikin ulah menjijikkan, entah hari apa dan jam berapa ia masuk ke toilet dan segera saja menghujani Kakus dengan roket-roket yang keluar dari pantatnya. Gobloknya, ia kemudian keluar begitu saja tanpa membersihkan sampah-sampah keparatnya yang menumpuk saling berpelukan di lubang Kakus. Siapapun yang kemudian masuk setelah itu bisa dipastikan kehilangan selera untuk apapun di dalam toilet. Semua orang menghindarinya. Semua? Tidak. Ternyata ada juga anak sinting yang masuk ke toilet itu dengan sadar. Kejadiannya di saat jam-jam kuliah sedang berlangsung. Dan anak itu meluncur dari ruang kuliah sambil memegangi bagian depan celananya. Takut kebobolan, ia masuk ke toilet pertama di lantai atas. Oh, terisi. Toilet kedua juga terisi. Toilet pertama lantai bawah juga terisi. Kakinya mulai gemetaran, lompat sana, lompat sini, mempertahankan diri jangan sampai jebol di ruang dan waktu yang tidak semestinya. Karena sudah tidak tahan, maka masuklah juga ia ke toilet sialan itu. Dalam satu gerakan tergopoh, ia berdiri dengan pasrah dan wuss, plung, plung. Selama itu ia tahan nafas dan memejamkan mata. Namun kemudian ia memutuskan untuk melakukan suatu tindakan heroik guna mengakhiri sumber horor di toilet ini. Masih sambil memejamkan mata dan menutup hidung, ia mengguyur lubang Kakus, menyerang onggokan-onggokan yang nyaris sudah tanpa bentuk. Hingga semuanya larut dan menghilang begitu saja. Si bocah merasa lega dan mulailah ia membaca pesan-pesan di dinding dengan kemarahan yang tersisa dari tragedi yang baru saja terjadi. Ia ambil spidolnya berwarna biru dan segera ikut menulis. Ini dia reaksioner brengsek yang ngebom tanpa dibanjur. Jangan-jangan tak pernah cebok pula. Hei kawan, aku memang PKI, penggemar komik Indonesia. Kau mau apa, Semua orang tahu belaka. Toilet itu dicat agar tampak bersih dan terasa nyaman. Sebelumnya, ia menampilkan wajahnya yang paling nyata. Ruangan kecil yang marginal, tempat banyak orang berceloteh. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan konyol yang saling membalas tentang gagasan-gagasan radikal progresif, tentang ajak-ajakan kencan mesum, dan ada pula penyair-penyair yang puisinya ditolak. Penerbit menuliskan seluruh masterpiece-nya di dinding toilet. Dan para kartunis amatir ikut menyemarakkan dengan gagasan-gagasan The Toilet Comedy. Hasilnya, dinding toilet penuh dengan coret-coret nakal, cerdas maupun goblok, sebagaimana toilet-toilet umum dimanapun, di terminal, di stasiun, di sekolah-sekolah, di stadion, dan bahkan di gedung-gedung departemen. Karena kemudian menjadi tampak kumuh,
sang dekan sebagai pihak yang berwenang di fakultas memutuskan untuk mengecat kembali di dinding toilet. Maka kemudian diketahui, tulisan pertama mulai muncul, lalu ditanggapi oleh tulisan kedua, dan ramailah kembali dinding toilet dengan ekspresi-ekspresi yang mencoba menyaingi kisah-kisah relief di dinding candi. Kenyataan ini membuat gelisah mahasiswa-mahasiswa alim yang cinta keindahan, cinta harmoni, dan menjunjung nilai-nilai moral dalam standar yang sangat tinggi. Salah satu mahasiswa jenis ini kemudian masuk ke toilet dan segera saja merasa jengkel melihat dinding yang beberapa hari lalu masih polos sudah kembali dipenuhi dengan gagasan-gagasan konyol dari makhluk-makhluk usil. Ia bukan seorang vandalis dan tak pernah berbuat sesuatu yang merusak. Tapi kali ini ia menjadi tergoda luar biasa. Tentu saja karena jengkel, maka ia pun ikut menulis, walau hatinya nyaris menangis. Kawan-kawan, tolong jangan coret-coret di dinding toilet. Jagalah kebersihan. Toilet bukan tempat menampung unek-unek. Salurkan saja aspirasi Anda ke bapak-bapak anggota dewan. Alkisah di bawah tulisan mahasiswa alim itu tertulislah puluhan komentar dalam 1 minggu. Hampir 100 setelah 1 bulan kemudian, tak jelas siapa saja yang telah ikut menulis, membuat dinding toilet semakin berubah wajah. Kembali ke hakikatnya yang paling kumuh, tanggapan-tanggapan atas usul si mahasiswa alim ditulis dengan beragam alat: pena, spidol, lipstik, pensil, darah, paku yang digoreskan ke tembok, dan ada pula yang menuliskannya dengan batahan batu bata atau arang. Betapa inginnya mereka menanggapi sehingga berlaku pepatah secara sempurna, dan tak ada rotan akar pun jadi. Tulisan pertama pun berbunyi, kedua berbunyi, aku juga. Dan 100 tulisan tersisa juga hanya menulis